Pernikahan bahagia. Apa yang orang harapkan dari pernikahan? Tentu saja rumah tangga yang bahagia, bukan? Sebagian pernikahan diawali oleh cinta, tetapi sering berakhir di dalam kebencian. Sebagian yang lain diawali oleh keterpaksaan perjodohan, tetapi juga ada yang langgeng dalam kebahagiaan, meskipun tak sedikit pula yang berjalan dalam kehampaan. Sebagian orang berpikir bahwa, kalau Tuhan yang menjodohkan, pasti segala sesuatunya akan berjalan lancar, sehingga ketika percekcokan mulai menghiasi rumah tangga, dia berpikir, jangan-jangan aku salah pilih jodoh dan perceraian mulai jadi pilihan logis untuk menghindari masalah. Pernikahan tidak lagi dipandang sebagai hal yang sakral dan kudus, tetapi jadi ajang seleksi untuk cari jodoh yang tepat dan cara aman untuk menghindari persinahan umum. Apalagi kawin cerai sudah jadi komoditi entertainment yang laris manis, yang mendongkrak popularitas para pejabat dan artis di negeri ini, yang celakanya sering jadi panutan masyarakat penggemar sinetron. Pada mulanya waktu Tuhan menciptakan Adam, Tuhan berkata bahwa tidak baik bila manusia itu seorang diri saja, maka aku akan menciptakan seorang penolong yang sepadan dengannya. Tetapi anehnya Tuhan tidak segera menciptakan Hawa baginya, tapi Tuhan menciptakan bintang binatang dan membawa Adam menemui hewan-hewan itu untuk memberikan nama bagi mereka. Dan dikatakan bahwa Adam tidak menjumpai penolong yang sepadan dengannya. Apa artinya? Artinya, sebenarnya Tuhan memberi kebebasan untuk manusia memilih dan mencari sendiri pasangan hidupnya dengan hikmat dan akal budi yang ada padanya untuk mencari yang sepadan sesuai. Coba, andai kata, meskipun Adam tidak menjumpai manusia yang sepadan, tetapi dia berpikir, ya sudahlah, ambil saja yang ada. Yang penting betina. Tentu saja manusia sekarang boleh jadi merupakan keturunan monyet, orang hutan, atau anjing seperti cerita legenda Sang Kuryang dari Jawa Barat. Jodoh itu seperti sebuah gambar magi puzzle yang besar terdiri dari ribuan potongan gambar kecil-kecil, dan ketika kita mau menyusunnya, maka kita harus mulai dari potongan gambar yang biasanya terletak di tepi yang menyisakan sedikit gambar yang sesuai dengan beberapa potongan gambar yang ada. Dan itu sebuah pernikahan. Jadi pernikahan merupakan blueprint dari Allah sendiri untuk mewujudkan gereja NIE di bumi ini Efesus 5:23-33. Alkitab berkata bahwa tidak ada laki-laki atau perempuan yang tidak berasal dari Allah. Hal yang tidak alkitabiah, jika ada orang, apalagi hamba Tuhan yang berani mengatakan bahwa kalau bukan jodohnya maka boleh bercerai. Tujuan utama dari pernikahan adalah mewujudkan rencana Allah yang besar bagi gereja NIA, yaitu kerajaan Allah di bumi ini bila setiap rumah tangga Kristen dapat menjadi garam dan terang bagi masyarakatnya. Pernikahan Kristen bukan didasarkan oleh cinta, meskipun cinta adalah komponen perpotongan gambar terpenting, tetapi dasar utama dari pernikahan adalah Kristus sendiri. Artinya pernikahan hanya dapat diwujudkan apabila pria dan wanita mengikatkan diri dalam sebuah komitmen untuk meletakkan kebenaran. Firman Allah sebagai acuan atau narasumber di dalam segala masalah yang timbul dalam pernikahan. Pernikahan tidak akan langgeng bila ada pihak ketiga turut campur di dalamnya, bahkan orang tua keluarga sekalipun. Hanya jika kita izinkan Tuhan saja yang dapat menjadi pihak ketiga dalam sebuah pernikahan yang dapat menyempurnakan ikatan kasih suami dan istri ketika dalam kerendahan hati kita mau melaksanakan firman Tuhan untuk saling mengasihi, melayani, mengampuni dan saling mendahului untuk memberikan penghormatan kepada masing pasangan. Entah saudara sudah menikah atau belum, tetapi renungkanlah benar-benar dengan renungan yang saudara telah baca saat ini. Pernikahan adalah sebuah komitmen untuk berjalan dan hidup sesuai rencananya. Jangan takut untuk menikah dan jangan ambil keputusan untuk tidak menikah karena melihat contoh gagal dalam pernikahan. Karena itu pun berarti bahwa saudara tidak bertanggung jawab dengan hidupmu dan satu-satunya alasan untuk tidak menikah adalah karena kita mau benar-benar menyerahkan diri kita hanya untuk melayaninya.